Saudara siap diberkati firman Tuhan? Kita lihat firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Alkitab mengatakan yang sekarang ada dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Apa artinya yang sekarang ada dulu sudah ada? Artinya apa yang terjadi sekarang dulu sudah pernah terjadi. Bagaimana dengan yang akan terjadi di masa mendatang? Alkitab mengatakan, dan yang akan ada sudah lama ada. Dengan kata lain, ayat ini memberitahukan sama saudara sama saya bahwa sejarah terjadi secara berulang. Allah mengulang sejarah. Itu sebabnya setiap kali saudara baca Alkitab, kalau saudara baca misalkan cerita tentang Yusuf dalam Alkitab, saudara jangan hanya melihat sebagai sebuah cerita yang pernah terjadi ribuan tahun yang lalu. Jangan hanya sampai di situ. Kalau saudara melihat kehidupan bangsa Israel, selama mereka mengembara di padang gurun selama 38 tahun, saya percaya Roh Kudus menaruh setiap cerita di dalam Alkitab. Bukan hanya sebagai sebuah cerita yang telah terjadi ribuan tahun yang lalu, tidak. Tapi Alkitab mengatakan segala sesuatu yang menimpa mereka, semuanya adalah contoh, dicatat sebagai peringatan untuk mereka yang hidup di akhir zaman. Jadi kalau kita melihat sebuah cerita dalam Alkitab, jangan hanya melihat sebagai sebuah cerita yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Tapi justru kita bisa belajar sebagai bekal untuk menghadapi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Kita bisa melihat, kita bisa pelajari apa yang terjadi sama mereka. Kita bisa melihat, kita bisa mempelajari apa yang mereka perbuat saat itu. Terutama kita bisa melihat apa yang Allah lakukan buat mereka. Kenapa? Karena Allah yang sama yang menolong mereka adalah Allah yang sama yang menolong saudara dan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Hari ini saya akan ajak saudara untuk melihat kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah siapa yang menulis? Siapa yang menulis kitab Pengkhotbah? Salomo. Kapan Salomo menulis kitab Pengkhotbah? Ketika hatinya berhasil dicondongkan kepada Allah-Allah bangsa lain. Nah, kitab Pengkhotbah intinya berisi tentang orang yang depresi yang hidup di bawah matahari. Intinya tentang kesia-siaan. Kita lihat Pengkhotbah pasal 9 ayat 11 sampai 12. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Ayat yang ke-11 di sini dikatakan, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Yang pertama dikatakan kemenangan perlombaan bukan lagi untuk yang cepat. Nggak ada yang bilang amin. Ini kabar baik loh buat saudara. Kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Biasanya dalam perlombaan siapa yang cepat dia yang akan menang. Tapi ini nggak berlaku lagi. Amin. Kalau saudara adalah orang yang pertama kali tahu laporan perkembangan ekonomi dunia di tahun 2020, sekarang saudara udah mulai tahu. Kalau saudara adalah orang yang paling cepat tahu, maka saudara adalah orang yang pertama kali tahu kemana saudara harus menginvestasikan milikmu. Kalau kamu adalah orang yang paling cepat tahu, maka kamu akan menjadi orang yang paling banyak mendapat keuntungan. Tapi ini gak berlaku lagi. Yang percaya boleh bilang amin. Amin, karena Alkitab mengatakan kemenangan perlombaan bukan untuk lagi yang cepat. Kemudian dikatakan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Biasanya siapa yang kuat, dia yang akan unggul. Tapi ini gak berlaku lagi. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kemudian dikatakan roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang
cerdas bukan berarti kalau orang di luar sana mereka punya IQ yang tinggi, orang yang pandai, pendidikannya tinggi, S2, S3, bukan berarti mereka akan kaya. Enggak berarti. Ini enggak berlaku lagi. Amin. Kemudian dikatakan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Bukan berarti kalau saudara orang yang cekatan, punya banyak talenta, disuruh lakukan ini berhasil, disuruh lakukan itu berhasil. Biasanya orang sepertinya disayang sama bos. Betul? Dikasih kedudukan yang tinggi, tapi maaf, ini gak berlaku lagi. Gak ada yang bilang amin. Amin. Kenapa? Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Kenapa itu nggak berlaku lagi? Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Dengan kata lain, di akhir zaman ini, yang berlaku buat saudara adalah waktunya Tuhan, tempatnya Tuhan. The right time, the right place. Kalau Tuhan menempatkan kamu pada waktunya Tuhan, pada tempatnya Tuhan, kamu akan menjadi orang yang diberkati luar biasa. Yang percaya boleh bilang amin. Selanjutnya nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksudkan waktunya Tuhan, tempatnya Tuhan, waktu dan nasib. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Nah, manusia di sini bukan berbicara tentang saudara dan saya. Kabar baik? Ya, ini berbicara tentang orang-orang dunia. Ini bukan merupakan bagian saudara, bukan merupakan bagian saya. Kemudian di situ dikatakan apa? Ayat selanjutnya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Apa yang dimaksud dengan jala yang mencelakakan di sini? Jala yang mencelakakan di sini berbicara tentang kejadian yang terjadi akhir-akhir ini. Di mana orang tidak bisa memprediksi sebelumnya. Contohnya apa? Resesi ekonomi. Betul? Resesi ekonomi. Orang nggak bisa memprediksi, mungkin orang bisa sedikit memprediksi, tapi orang nggak pernah tahu kapan terjadinya resesi ekonomi. Ini jala yang mencelakakan. Dan saya percaya resesi bukan berasal dari Tuhan. Karena Tuhan bukan Tuhan yang mencelakakan. Amin. Kemudian di situ dikatakan, jadi begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Jadi saudara bisa melihat banyak orang yang terjerat, yang terperangkap ketika terjadi resesi. Mereka kehilangan ratusan juta, miliar, ratusan miliar, bahkan triliun. Mereka terperangkap, tapi ini bukan bagian saudara, ini bukan bagian saya. Dan saya akan buktikan sama ini bukan bagianmu. Karena kata manusia di sini ayat 12, karena manusia tidak mengetahui waktunya. Kata manusia di sini terjemahannya adalah Adam. Oke, Adam artinya natural man. Saudara dan saya bukan anak-anaknya Adam. Saudara dan saya anak-anaknya Allah. Amin. Karena Alkitab mengatakan barang siapa menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Siapa di sini yang percaya sama Yesus? Kamu bukan anak Adam. Kamu anak-anaknya Allah. Amin. Yang terperangkap adalah anak-anaknya Adam. Saudara bukan anak-anak Adam, saudara anaknya Allah. Amin. Saudara tidak terperangkap. Kenapa? Karena Allah menempatkan kamu pada waktu yang tepat, at the right time, at the right place. Orang dunia mereka boleh punya IQ yang tinggi. Mereka boleh punya kemampuan negosiasi yang luar biasa. Mereka boleh punya pengetahuan yang bisa menguasai perdagangan dunia. Tapi mereka terperangkap. Terjebak. Tapi ini tidak terjadi sama saudara sama saya. Kenapa? Karena ayat yang ke-11 mengatakan begini. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Kemenangan perlombaan bukan untuk lagi yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, karunia bukan untuk yang cerdik. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Nah, kata waktu di sini terjemahannya dalam bahasa Ibrani adalah et. Dalam perjanjian lama, kata et paling banyak digunakan untuk menunjukkan waktu evening time. Menjelang sore. Menjelang malam, menjelang sore, menjelang malam. Et. Nah, ini menarik. Kalau saudara masih ingat di bait Allah, setiap hari dipersembahkan korban sebanyak 2 kali. Yang pertama korban pagi, jam berapa? 9 pagi. Yang kedua waktu petang, jam berapa? Korban petang, jam berapa? Jam 3 sore, menjelang petang.
Korban pagi jam 9 pagi, korban petang jam 3 petang. Nah, korban pagi, korban petang di sini sesungguhnya menggambarkan tentang siapa? Menggambarkan tentang siapa? Yesus. Tahukah saudara, Yesus tergantung di atas kayu salib mulai jam 9 pagi sampai jam 3 petang. Amin. Yesus tergantung di atas kayu salib mulai jam 9 pagi, tepat jam 9 pagi, sampai jam 3 petang. Waktu dia tergantung di atas kayu salib, Alkitab mengatakan dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi berdosa karena kita. Semua dosamu ditanggungan di tubuhnya. Dalam murka yang meluap, Allah menghukum semua dosamu di tubuhnya. Kekudusan Allah dipuaskan. Kemudian pada jam 3 petang, persis jam 3 petang, dia berkata, "It is finished." Jam 3 petang dia berkata, "It is finished." Kulah. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia mati. Jam 3 petang. It is finished. Pertanyaan saya, apa yang finish? Dosamu finish. Kutukmu finish. Tidak lagi ada penghukuman. Penghukumanmu finish. Tuhan gak murka lagi sama kamu. Jam 3 petang. Itu sebabnya setelah jam 3 petang. Apa yang terjadi? Kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan mengalir dalam hidupmu dan kepada dunia ini. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi di sini berbicara tentang waktu sesudah Yesus mati di atas kayu salib. Berbicara tentang apa? Zona waktu kasih karunia. Amin. Di sini berbicara tentang waktu sesudah Yesus mati di atas kayu salib. Berbicara tentang zona waktu kasih karunia. Amin. Nah, kapan kata pertama kali muncul? Ini juga akan membuktikan bahwa berbicara tentang waktu sesudah Yesus mati di atas kayu salib. Kapan kata pertama kali muncul dalam perjanjian lama? Pada peristiwa air bah pada zaman Nuh. Perhatikan baik-baik. Ya. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung itu dari bahtera menjelang waktu senja. Jadi setelah Allah menghukum bumi dengan air bah, betul? Allah menghukum bumi dengan air bah, setelah itu menjelang senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Menjelang waktu senja, terjemahannya apa tadi? Ini adalah pertama kali muncul betul? Adalah waktu sesudah Yesus mati di atas kayu salib. Ingat baik-baik, di atas kayu salib Allah menghukum semua dosamu. Pada zaman Nuh, Allah menghukum dengan air bah. Setelah Allah menghukum dengan air bah, burung merpati pulang mendapatkan Nuh. Burung merpati di sini menggambarkan tentang siapa? Burung merpati menggambarkan tentang apa? Roh Kudus. Betul? Roh Kudus, merpati berbicara tentang Roh Kudus. Jadi Roh Kudus setelah Allah menghukum dosamu di atas kayu salib, Yesus mati. Setelah itu Bapa memberikan Roh Kudus kepada saudara, kepada saya. Roh Kudus datang ke dalam hidupmu, ke dalam hidup saya. Setelah Yesus mati di atas kayu salib. Kemudian di sini dikatakan, dan pada paruhnya dibawa sehelai daun zaitun yang segar. Paruh merpati. Di sini saya percaya paruh berbicara tentang perkataan Roh Kudus. Betul? Karena paruh berbicara tentang mulut, perkataan Roh Kudus. Kemudian jadi paruh berbicara tentang perkataan Roh Kudus. Kemudian dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Jadi di paruhnya ada daun zaitun. Daun zaitun berbicara tentang apa? Peace, damai. Itu sebabnya kalau saudara lihat lambang perdamaian dunia, merpati membawa daun zaitun. Jadi perkataan Roh Kudus itu memberikan damai. Itu sebabnya ingat pelajaran kita 2 minggu yang lalu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa kepadamu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dialah yang akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan bagimu. Jadi Roh Kudus. Sekarang ada di mana Roh Kudus? Ada di dalammu.
Allah bukan Allah yang datang berdiam dalam saudara mengekspos semua kesalahanmu, menghakimi kamu, mendakwa kamu. No, tapi Allah adalah Allah yang datang berdiam dalam saudara, memberikan semangat sama saudara. Dia tidak mengekspos semua dosamu, dia tidak mengekspos semua kesalahanmu, justru sebaliknya dia mengekspos semua sisi baik yang saudara sudah terima dari anaknya. Jadi dia ada dalam sini perkataannya lembut, gentle, menghibur saudara, memberikan apa? Damai. Jadi kalau ada perkataan yang mendakwa saudara, menghakimi saudara, membenci saudara, confirm itu bukan Roh Kudus. Itu bukan Roh Kudus. Itu pekerjaan si jahat. Roh Kudus dia memberikan damai. Pada paruhnya ada daun zaitun segar. Jadi waktu sesudah berbicara tentang waktu sesudah Yesus mati di atas kayu salib. Berbicara tentang zona waktu kasih karunia. Saudara dan saya adalah orang-orang yang hidupnya sesudah Yesus mati di atas kayu salib. Saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup dalam zona waktu kasih karunia. Amin. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah saudara sudah hidup di bawah kasih karunia Tuhan? Dari mana saudara tahu kalau saudara hidup di bawah kasih karunia Tuhan? Karena banyak orang Kristen yang hidupnya masih di bawah hukum Taurat. Banyak orang Kristen yang berpikir bahwa dia harus melakukan hukum Taurat untuk mendapatkan kekudusan. Saya percaya kekudusan. Amin. Tapi saya percaya kekudusan yang sesungguhnya bukan didapat dengan melakukan hukum Taurat. Kekudusan yang sesungguhnya saudara bisa dapat dari kasih karunia Tuhan. Karena kalau saudara mampu mendapatkan kekudusan dari melakukan hukum Taurat, untuk apa Yesus datang? Dia nggak perlu datang. Jadi kekudusan yang sesungguhnya tidak bisa saudara dapat dari melakukan hukum Taurat. Tapi banyak orang Kristen yang mengandalkan kekuatannya, dengan perbuatannya ingin mendapatkan kekudusan. Paulus berkata, mereka mengandalkan kekuatannya, perbuatannya. Paulus berkata, don't put your confidence in your flesh. Sekali lagi saya ulangi, Paulus berkata, don't put your confidence in your flesh. Jangan menaruh kepercayaanmu kepada dagingmu, kepada perbuatanmu. Contohnya begini, ada orang yang berkata begini, Pak, saya udah umur 40 tahun Pak. Kalau di Jakarta cari kerja itu susah umur 40 tahun. Mana ada orang yang menerima umur 40 tahun. Yang ada sekarang orang cari yang lebih muda. Karena orang yang lebih muda lebih cepat, lebih cekatan, lebih kuat. Kemenangan perjuangan bukan untuk lagi yang kuat. Bilang sama kiri kanan kamu masih ada harapan. Kemenangan perlombaan bukan untuk lagi yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk lagi yang kuat. Tapi untuk orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia. Nah kalau orang ini berkata, Pak kalau udah umur 40 susah cari kerja Pak. Gimana mau cari kerja? Orang mau carinya yang muda. Yang lebih cepat kerjanya, yang lebih kuat, yang lebih strong. Saya udah umur 40. Nah orang ini lebih menaruh kepercayaannya kepada dagingnya atau kepada kasih karunia Tuhan? Kepada dagingnya. Dia lebih percaya kepada dagingnya. Kalau dia umur 40, dia akan susah cari kerja. Dia lebih percaya kepada dagingnya daripada kasih karunia Tuhan yang sanggup memberikan kepada dia lebih dari apa yang dia bayangkan. Kalau Tuhan memberikan kasih karunia sama dia, saya percaya Tuhan sanggup mempertemukan dia kepada orang yang membutuhkan tenaga yang dia punya, keahlian yang dia miliki. Dan Tuhan sanggup mempertemukan orang ini dengan orang lain yang membutuhkan orang, bukan yang muda tapi yang tua. Amin. Ada lagi orang yang berkata, Pak saya udah berumur Pak, tapi saya belum berkeluarga. Kenapa belum berkeluarga? Udah ada teman hidup belum? Itu Pak masalahnya Pak, saya suka sama wanita. Tapi masalahnya Pak, apa masalahnya? Kamu tinggal ngomong. Masalahnya Pak, dia cantik, saya jelek. Orang ini lebih menaruh kepercayaan kepada dagingnya atau kepada kasih karunia Tuhan? Kepada dagingnya, dia berpikir kalau saya jelek, saya nggak bakal bisa punya istri. Kenapa? Kalau saya jelek karena nggak ada orang yang mau sama saya. Orang ini lebih menaruh kepercayaan kepada dagingnya daripada kepada kasih karunia Tuhan yang sanggup memberikan kepada dia lebih dari apa yang dia bayangkan. Amin. Saudara suami-suami, istri-istri jangan pernah berkata, wah Pak dia mau cari istri saya seperti saya. Di mana dia mau cari istri seperti saya? Di mana dia mau cari suami seperti saya? Nggak mungkin dia bisa dapat. Don't put your confidence in your flesh.
Tapi lebih daripada itu, biarlah kasih karunia Tuhan yang menjaga suamimu, yang menjaga istrimu. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi ingat baik-baik, jadi at di sini buat orang-orang yang hidupnya di bawah kasih karunia Tuhan. Sona kasih karunia Tuhan. Saudara dan saya adalah orang yang hidupnya di bawah sona kasih karunia Tuhan. Don't put your confidence in your flesh. Puji Tuhan. Bukannya saudara yang pinter, yang kuat, yang cepat. Kalau saudara baca ayat ini, saudara jangan rendah hati. Ya kalau gitu saya nggak bisa menang dong Pak. No. Bukan itu maksudnya. Puji Tuhan, saudara orang yang cepat. Puji Tuhan, kamu kuat. Puji Tuhan, kamu punya resource yang luar biasa. Puji Tuhan, kamu orang yang pandai, yang cerdas, yang cerdik cendekia. Tapi lebih daripada itu, saya mau saudara mengerti. Karena hari ini, di hari-hari terakhir, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Tapi kalau kamu cepat, puji Tuhan. Maksudnya adalah, kalau kamu cepat, puji Tuhan. Tapi jangan andalkan kecepatanmu. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan kecerdasanmu. Lebih daripada itu, andalkan kasih karunia Tuhan. Amin. Karena yang menang, yang unggul, yang kaya adalah orang-orang yang hidupnya di bawah kasih karunia Tuhan. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Waktu dan nasib. Betul? Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Kata nasib di sini terjemahannya adalah kara. Kata kara pertama kali muncul pada saat peristiwa ketika Abraham menyuruh bujangnya, hambanya untuk mencari pasangan hidup untuk anaknya yang bernama Ishak. Betul? Kita lihat peristiwanya. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Kalimat yang mengatakan buatlah kiranya tercapai tujuanku, terjemahannya adalah give me success. Buatlah kiranya tercapai tujuanku, give me success. Dalam bahasa Ibraninya satu kata, karah. Artinya apa? Happening. God's happening. Apa itu God's happening? Kejadian yang sudah ditetapkan oleh Tuhan harus terjadi dalam hidupmu. God give me success. Karah. Kejadian yang sudah ditetapkan harus terjadi dalam hidup saudara. Jadi, ingat baik-baik. Kemenangan perlombaan bukan lagi untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk lagi yang kuat. Roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Tetapi untuk orang-orang yang memiliki et dan kara. Apa itu et dan kara? The right time, the right place. Kalau saudara ada dalam tempat yang tepat, waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, kejadian yang harus terjadi sama saudara, saudara akan menjadi orang yang sukses. Apa itu sukses? Kalau saudara ada dalam waktu yang tepat dan kejadian yang sudah ditetapkan Tuhan harus terjadi sama saudara. Kamu akan menjadi orang yang sukses. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Nah sekarang pertanyaan saya, kejadian apa yang sudah ditetapkan harus terjadi sama saudara? Saudara tahu? Ingat baik-baik. Ed berbicara tentang waktu sesudah Yesus mati di atas kayu salib. Kara, kejadian yang sudah ditetapkan harus terjadi sama saudara. Perhatikan baik-baik. Waktu Yesus mati di atas kayu salib. Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi waktu dia tergantung di atas kayu salib, sesungguhnya dia sedang menggantikan posisimu, gantikan posisi saya. Dia tidak berdosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa. Saudara yang berdosa, harusnya saudara dan saya yang tergantung di sana. Tetapi dia gantikan posisimu. Dia yang menjadi berdosa. Dia menuai semua kutuk yang harusnya menjadi bagianmu. Dia tergantung, dia terkutuk. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Tergantung selama 6 jam. Ditolak surga, ditolak bumi. Saudara bisa bayangkan, ditolak surga, ditolak bumi. 6 jam tergantung. Tepat jam 3 dia berkata, it is finished. Finish. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu saudara bisa lihat ayat ke-14. Ini kara, kejadian yang sudah ditetapkan harus terjadi sama saudara. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini
supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yesus Kristus telah membuat ini. Perhatikan baik-baik. Dia tanggung semua penyakitmu, dia tanggung semua kutuk, dia berkata, finish. Dia membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham bisa sampai kepada bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Inilah kara kejadian yang sudah ditetapkan harus terjadi sama saudara. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup sesudah Yesus mati di atas kayu salib. Sona kasih karunia. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, ada kejadian-kejadian yang sudah ditetapkan harus terjadi sama saudara. Apa itu? Supaya di dalam Dia berkat Abraham bisa sampai kepada saudara dan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Saudara bisa lihat di akhir zaman ini ada begitu banyak orang yang terperangkap. Sehingga kemenangan perlombaan bukan lagi untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk lagi yang kuat, roti bukan untuk yang berhikmat, betul, kekayaan bukan untuk yang cerdas, karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Tetapi kemenangan, keunggulan, roti, kekayaan, kemudian karunia untuk orang-orang yang memiliki dan kara. Dan kabar baiknya adalah saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kamu hidup di sesudah Yesus mati di atas kayu salib, dan inilah kejadian yang harus terjadi sama saudara. Kamu tidak pernah turun, kami terus naik. Kamu tidak jadi ekor, kamu jadi kepala. Allah akan memerintahkan berkatnya datang dalam lumbungmu, dalam tempat usahamu. Kemanapun kamu melangkah, kamu diberkati Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi kemenangan perlombaan bukan untuk lagi yang cepat. Biasanya yang cepat, dia yang, tapi ini gak berlaku lagi. Amin. Bukannya berarti kalau seorang merasa saya orang cepat, oh kalau gitu saya gak bisa menang. No, bukan itu maksudnya. Puji Tuhan kalau saudara adalah orang yang cepat. Puji Tuhan. Tapi ingat baik-baik, kemenangan perlombaan bukan untuk lagi yang cepat. Dengan kata lain, puji Tuhan kamu cepat. Tapi jangan mengandalkan kecepatanmu. Amin. Karena kemenangan sekarang untuk orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia. Puji Tuhan kamu orang yang cepat. Tapi lebih daripada itu, kecepatanmu taruh di belakang. Puji Tuhan kamu cepat. Jangan pernah berpikir, saya lebih cepat dari dia, saya lebih cepat dari dia. Saya pasti menang. No, jangan. Puji Tuhan kamu cepat. Tuhan aku bersyukur karena Engkau menjadikan aku orang yang cepat. Tapi lebih daripada itu, saudara bisa berkata, Tuhan dalam perlombaan ini, saya butuh kasih karunia-Mu Tuhan. Kasih karunia Tuhan nomor 1. Karena ini yang membuat kamu menang hari ini. Bukan kecepatanmu. Tapi kalau kamu mengandalkan kecepatanmu, Alkitab berkata, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Kemenangan perlombaan untuk orang-orang yang hidupnya di bawah kasih karunia. Puji Tuhan, kamu orang yang kuat. Ada begitu banyak profesional di perusahaanmu. Ada begitu banyak sumber daya yang kamu miliki. Puji Tuhan. Tapi jangan andalkan itu semua. Oh, perusahaan saya lebih kuat, kamu tender. Oh, perusahaan saya lebih kuat daripada dia. Oh, perusahaan saya, uang saya lebih banyak. Oh, pengalaman saya, portfolio saya lebih banyak daripada perusahaan. Kita pasti menang. No, jangan mengandalkan kekuatanmu dalam perjuangan ini. Jangan. Kenapa? Karena akhir zaman ini Alkitab mengatakan kemenangan perjuangan bukan untuk yang kuat. Tapi kemenangan perjuangan untuk orang yang hidupnya di bawah kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, kamu kuat. Tapi jangan andalkan. Ketika kamu tender. Yang pertama kali kamu harus minta, Tuhan, aku bersyukur Engkau memberkati perusahaanku. Engkau berikan resource begitu luar biasa Tuhan. Saya mau ikut tender Tuhan. Tapi lebih daripada itu, Tuhan, give me your grace. Berikan kasih karunia-Mu Tuhan. Berikan kara Tuhan. Kejadian-kejadian yang sudah Engkau tetapkan harus terjadi sama saya. Karena Yesus sudah mati buat saya. Tuhan, berikan kasih karunia-Mu Tuhan. Dan biarlah hari ini, apa yang Kau tetapkan terjadi sama saya. Kemanapun saya melangkah, saya berhasil. Itu yang kamu butuhkan. Amin.
Kekayaan bukan untuk lagi yang cerdas. Roti bukan untuk yang berhikmat. Bukannya berarti kalau kamu sekarang pintar, IQ tinggi, kalau gitu kita nggak bisa kaya dong Pak. No, bukan itu maksudnya. Puji Tuhan kamu pandai. Puji Tuhan kamu cerdas. Itu berkat dari Tuhan. Tapi ingat, jangan andalkan itu semua. Saya selalu bilang sama anak muda, puji Tuhan kamu pandai, kamu cerdas. Tapi jangan andalkan itu semua. Jangan menganggap, saya udah belajar, saya pintar, saya pandai. Begitu kamu masuk ruang ujian, kamu mengandalkan kekuatanmu. Puji Tuhan kamu pandai, puji Tuhan kamu cerdas, puji Tuhan kamu belajar cepat masuk. Tapi lebih daripada itu, ketika kamu duduk soal ulangan di depan kamu, lebih daripada itu kamu harus berkata, Tuhan saya butuh kasih karuniamu Tuhan dalam ujian ini. I need your kara. Kejadian yang sudah ditetapkan harus terjadi sama saya. Apapun yang aku kerjakan, aku berhasil. Bam. Ketika kasih karunia, kara datang dalam hidupmu. Ingat baik-baik, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Roti, kekayaan bukan untuk yang berhikmat, yang cerdas. Karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Tapi semuanya ini menjadi milik siapa? Milik orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Jadi apapun dalam hidupmu, apapun tantanganmu, yang pertama kali kamu harus minta, Tuhan saya minta kasih karuniamu Tuhan. Dalam keluarga ini saya minta kasih karuniamu Tuhan. Dalam pekerjaan saya minta kasih karuniamu Tuhan. Dalam bisnis saya minta kasih karuniamu Tuhan. Dalam karirmu, saya minta kasih karuniamu. Yang kedua, saya minta karah Tuhan. Apa itu karah? God's happening. Kejadian yang sudah ditetapkan harus terjadi sama saudara. Kemanapun kamu melangkah kamu diberkati. Kemanapun kamu melangkah kamu sukses. Apa yang kamu kerjakan kamu dibuat berhasil. Tuhan akan mengangkat kamu, tidak pernah turun tapi terus naik. Amin. Kamu tidak pernah jadi ekor, kamu jadi kepala. Ketika kau saudara minta, Tuhan saya minta kasih karuniamu. Saya minta karah. Saya percaya saudara akan menjadi orang yang sukses. Diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Jadi ingat baik-baik. Kemenangan perlombaan bukan untuk lagi yang cepat. Bilang sama kiri kananmu, kamu masih ada harapan. Keunggulan perjuangan bukan untuk lagi yang kuat. Bilang lagi, kamu masih ada harapan juga. Roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas. Oke? Kalau kamu tahu yang di sebelah kamu agak kurang cerdas, bilang lagi, kamu masih ada harapan. Amin. Semuanya ini untuk orang-orang yang hidupnya di bawah kasih karunia Tuhan. Saudara belajar sesuatu saudara ini? Saudara diberkati Tuhan? Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Bapa dalam surga, Engkau begitu baik.